Ketika basisnya adalah basis kemitraan, maka di sana jangan sampai ada yang namanya eksploitasi. Sekilas kalau kita menyimak tadi, saya justru masih mendapatkan masukan yang sangat minim ya, kalau saya rasa ya, tipis dari teman-teman ya. Tapi nanti mungkin ini dari kepentingan Bapak Ibu sekalian, ini mungkin dari sisi pandang operator ya, bukan dari sisi pandang mitra yang disebut mitra tadi. Nah, disinilah barangkali nanti akan kita dalami, Pak. Kami sebetulnya hubungan antara operator dengan mitra ini yang banyak diperdebatkan sekarang. Itulah. Kita ambil contoh kecil saja, kalau kita punya perusahaan mau terima orang kerja sama kita, itu ada proses, Pak. Ada namanya screening. Kemudian pendidikan, latar belakang, kemudian juga catatan-catatan pribadi yang bersangkutan dan seterusnya. Setelah memenuhi seluruh aturan dan ketentuan atau syarat-syarat ditentukan oleh sebuah perusahaan, maka yang bersangkutan dikatakan layak, itu pun masih melalui masa training dulu. Ada masa training namanya. Itu bagi tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan keselamatan orang. Ini tenaga kerja mitra ini, yang jadi mitra teman-teman angkutan online, saya pakai tanda kutip dulu ya sebutannya mitra. Ini mengacu kepada istilah yang diatur di peraturan Menteri Perhubungan tadi yang disampaikan ya, itu disebut mitra. Nah, yang ini berkaitan langsung dengan keselamatan orang. Ketika dia nanti diterima dan dibolehkan menggunakan aplikasi platform kita, yang bersangkutan diperkenankan untuk membawa penumpang. Kemudian mobilnya ini siapa yang ngecek? Apakah dilakukan rem cek terhadap mobil ini? Siapa yang melakukan rem cek terhadap mobil ini? Layak jalankah? Kemudian sehatkah kendaraannya? Dan seterusnya, ini tanggung jawab siapa? Kemudian sopir ini tadi, ini tanggung jawab siapa? Nah, ketika terjadi sesuatu dan lain hal dengan mobil atau mungkin dengan mitra tadi, siapa yang bertanggung jawab? Inilah persoalan yang muncul. Sebetulnya kami ingin mendengar masukan di sini tadi lebih dalam, tapi saya lihat tidak ada satupun dari aplikator ini yang memberikan kita sedikit masukan tentang ini. Ketika menyangkut kepentingan pemakai jasa atau konsumen yang menggunakan aplikasi yang berbuah kepada diberikan kewenangan kepada mobil yang mitranya sudah ditentukan oleh aplikasi tadi, aplikator tadi, untuk membawa orang. Nah, siapa yang menjamin keselamatan penumpang ini? Atau ketika terjadi sesuatu dan lain hal, siapa yang bertanggung jawab terhadap penumpang ini? Ini persoalan yang banyak terjadi di masyarakat, yang banyak didiskusikan orang hari ini terkait dengan angkutan online. Beda dengan angkutan konvensional, Pak. Misal, taksi yang ada sekarang Bluebird misalnya. Bahkan saya punya pengalaman kalau dengan Bluebird itu, pernah saya ketinggalan tas di dalam mobil itu, tapi saya waktu naik mencatat dia punya nomor kendaraannya. Itu kebetulan kan kalau kita duduk di sebelah kita itu ada nomornya ya, nomor registrasinya. Tinggal kita telepon ke ke call centernya mereka, dan barang itu dengan aman. Jadi sistem membuat kecil kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tadi teman-teman juga sudah sedikit memberi gambaran, ada sistem yang dibangun terkait security di kita. Bapak Ibu sekalian, sistem itu buatan kita, Pak. Apakah itu bisa dilanggar? Pasti.
Pernah dilanggar? Pasti. Pernah tidak berjalan sesuai keinginan? Pasti. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Disinilah titik soal yang muncul sehingga kami anggap perlu ini diatur secara khusus. Nanti termasuk sebutan mitra tadi, apakah nanti dia akan berupa mitra dan seterusnya. Kami akan mengundang juga teman-teman mitra yang disebut mitra tadi ke sini. Di waktu yang akan datang ya, besok kami dengan Masyarakat Transportasi Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen. Besok ya, kami akan dengar masukan dari mereka. Selanjutnya nanti dengan mitra mungkin kita akan agendakan minggu depan, kita akan menghimpun secara seksama seluruh masukan dari berbagai pihak. Termasuklah kemarin ketika muncul tuntutan minta THR. Ya, tentu itu bukan domain Komisi 5, kami tidak masuk di ranah itu, ya bukan bagian kami urusan tenaga kerjaan. Kami tidak ngatur tenaga kerja di sini, Pak. Ya, ini bukan yang mengatur tenaga kerja, bukan di Komisi 5, itu ada di Komisi 9. Ya, ada di Komisi 9 ya. Tapi persoalan ini muncul semua ada sebabnya. Ya, akibat ketidakjelasan aturan dan seterusnya. Makanya nanti di lalu lintas dan angkutan jalan ini semua kita akan bahas, Pak. Ya, akan kita bahas secara detail sehingga nanti tidak akan menyisakan ruang abu-abu. Ya, ruang abu-abu ini yang kadang-kadang jadi soal. Hukum itu tidak boleh punya interpretasi banyak, Pak. Pasal dan ayat itu harus mengurai secara tuntas, satu persatu. Nah sekarang ini kan Kepmen, peraturan menteri. Ya, peraturan menteri ini pijakannya di mana? Contoh, apakah peraturan menteri mengatur tentang hubungan kerja antara mitra dengan operator misalnya? Tadi disebut di PM berapa tadi? 118 kan disebut itu adalah mitra. Nah, kalau mitra itu berlaku hubungan perdata, itu kan sebutnya tadi. Berlaku hubungan perdata. Sebetulnya hubungan tenaga kerja itu juga hubungan perdata, Pak. Ya, perdata juga kalau kita bicara hukumnya juga perlindungannya berada pada sistem perdata dia. Saya rasa itu barangkali saya tidaklah untuk mengkoreksi terlalu jauh ya, atau mungkin memberi pandangan terlalu jauh ya. Ini cukup sebagai masukan, kami terima kasih. Saya sebagai pimpinan komisi mengucapkan terima kasih atas pemikiran kita semua, tapi ini masih jauh dari apa yang akan kami bahas terkait dengan revisi lalu lintas dan angkutan jalan, karena ini akan melibatkan banyak pihak, Pak. Nanti kami akan melibatkan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Perindustrian, terkait dengan permintaan tadi yang secara eksplisit disampaikan oleh Gojek tadi, atau Gojek Tokopedia, bahwa membolehkan roda 2 itu untuk menjadi angkutan umum dengan standarisasi khusus. Nah, ini ke depan harus tentu diatur, Pak. Apakah motor misalnya, sekarang kan motor jadi angkutan umum, motor seperti apa yang boleh jadi angkutan umum kalau kita buat menjadi angkutan umum? Ini kan harus dibuat klasifikasinya. Ini motor masih layak jalan apa tidak? Nggak pernah bisa ngecek. Saya tidak mau ngomong terlalu jauh ya, karena ini menyangkut irama hidup dan seterusnya. Orang berjuang, mencari makan dan seterusnya. Tapi kita harus sepakat, apapun yang berlaku di Republik ini harus mengedepankan keselamatan dulu. Jangan karena alasan mencari pekerjaan lalu mengorbankan keselamatan. Siapapun lah, termasuk keselamatan pengemudi. Karena kalau kendaraannya tidak layak, yang nanti beresiko bukan hanya penumpangnya, tetapi juga pengemudinya juga punya risiko. Iya, jadi ini harus diatur supaya kita dipastikan kalau itu dibolehkan aman gitu loh. Ya, dan aman itu seperti apa? Harus ada standar, Pak. Jadi itu sebagai masukan. Memang sulit untuk kita melarang itu hari ini. Kenapa?
Karena ada sekian juta motor yang terlibat di angkutan ini, dan ini pasti dampaknya terhadap perekonomian, kehidupan keluarga, panjanglah mata rantainya ini. Ya, justru itu makanya kita perlu atur. Kalaupun nanti undang-undang ini membolehkan karena keadaan yang hari ini, tentu ini harus diatur. Ya, tentu kami juga perlu mengingatkan dan berpesan kepada teman-teman operator ini ya, selagi kita masih berproses, ya sembari ini sambil jalan, tolong diperkuat, ya diperkuat, upaya memastikan mitra ini betul-betul mobilnya layak jalan, motornya layak jalan, dan dipastikan juga mitra ini adalah orang-orang yang memang cakap membawa kendaraan. Ya, hari ini saya mendapat informasi angkutan online ini tingkat kecelakaan itu termasuk masih tinggi. Itu data dari kepolisian ya, itu masih tinggi ya. Oleh karenanya ini perlu kita perbaikan. Kami di komisi ini adalah memperbaiki keadaan, tidak untuk mencari salah di mana. Ya, tapi ini semua sudah berjalan, kita benahi. Jadi mungkin kata kuncinya kita benahi bersama, kita perbaiki bersama. Semua masih bisa mencari makan dengan baik, semua masih bisa berusaha dengan baik, tetapi kita juga bisa memastikan semua orang akan selamat dengan seluruh proses ini. Saya rasa itu barangkali dari saya sebagai tambahan sedikit. Saya perlu mungkin kalau ada titip pesan, saran pendapat, penguatan yang diperlukan dari teman-teman operator, saya perlu mungkin minta pandangan dari beberapa anggota. Baik, yang sudah mendaftar kami pertama Pak Edi Purwanto, nanti bersiap-siap Bu Reni Astuti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Dewan Komisi 5 yang selanjutnya yang saya hormati para petinggi-petinggi operator ojek online yang hari ini telah mempresentasikan di hadapan kita semua. Pimpinan, saya bertolak dari regulasi, memang semangat kita bagaimana ada revisi undang-undang lalu lintas jalan raya, karena memang undang-undang kita yaitu nomor 22 tahunnya 2009 sudah lama sekali. Memang dalam undang-undang ini di pasal 5 ada mengatur, tapi sebenarnya masih bias. Misalnya pasal 5 ayat 1, negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan ini meliputi pengaturan pengawasan berbagai jenis angkutan termasuk transportasi berbasis aplikasi ojek online atau ojol. Kemudian di dalam turunan undang-undang itu ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019, kemudian muncul juga Kemenhub nomor KP 667 tahun 2022, yang terakhir KP 1001 tahun 2022 mengenai tarif potongan aplikasi ojek online. Nah, saya melihat beberapa keluhan dari asosiasi ojek online seperti Garda Indonesia. Beberapa waktu lalu Raden Agung Wijaksono mengemukakan minta revisi peraturan menteri ini karena memang beliau melihat ada potongan sampai 30%. Nah, sementara diatur dalam Kemenhub yang tahun 2022, yang pertama tahun nomor KP 667, itu kan 15%, tetapi direvisi oleh Kemenhub menjadi 20% potongannya Pak untuk aplikator di nomor 1001.
Nah, dengan demikian tentu kami sederhana ngelihatnya. Ini teman-teman aplikator kan model ini saja sebenarnya, model teknologi. Kalaupun tenaga kerja ya kita juga nggak ngelihat berapa banyak. Tetapi kesejahteraan para pengemudi ini juga jadi masalah bagi kita. Kalau misalnya itu benar sampai 30%. Ini saya alami sendiri pimpinan, tepat pada tanggal 9 bulan 2, saya dari Pondok Ranji menuju DPR. Saya kebetulan menggunakan yang model Lux. Tarifnya waktu itu 194.742. Lalu yang supirnya atau yang transportirnya itu hanya menerima 143.221. Potongannya berarti 51.521 rupiah. Kalau saya total berarti 26,5%. Ini jelas melanggar. Itu saya sendiri. Awalnya saya tidak mau bicara tentang tarif. Kebetulan orang itu saya mau ke DPR dibilang, Bapak mau ke DPR? Iya. Bapak anggota? Saya bilang mohon maaf saya staf anggota waktu itu. Cerita, Pak tadi Bapak berapa? Gojeknya harganya berapa? Go-nya mohon maaf ya, go-nya berapa? Saya sebutin angka tadi. Pak saya cuma terima segini. Tolong Pak bilang dengan anggota Bapak, saya bilang staf kan, untuk memperjuangkan Pak nasib kami ini. Tentu dengan begini jelas melanggar, tetapi memang landasan hukum kita yang memang ambigu, sehingga tindakan negara juga masih multitafsir, tidak tegas. Maka pada kesempatan ini saya yakin dan percaya, mungkin Bapak Ibu tidak, tapi aplikator-aplikator yang mungkin mencuri-curi kesempatan, yang nakal, saya yakin masih ada. Dan itu jelas merugikan seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online. Untuk itu, ini tolong dikoreksi, nanti kalau Ibu pengen datanya, saya ada datanya Bu, lengkap, orangnya juga ada, tapi ya saya memang harus dirahasiakan, nanti takutnya orangnya dipersoalkan. Tapi saya yakin dan percaya, semangat Bapak Ibu untuk memperkerjakan seluruh masyarakat Indonesia, kami berterima kasih, tetapi jangan juga berpikir ekonomi kapitalisme. Modal kita sedikit, untungnya yang sebesar-besarnya, lupa dengan kesejahteraan para pekerja-pekerja Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Pimpinan, sebagai clue-nya kita tentu berterima kasih, mudah-mudahan undang-undang ini betul-betul ada jalannya untuk kita lakukan perubahan, dan mudah-mudahan undang-undang ke depan betul-betul mampu memproteksi seluruh rakyat Indonesia, baik pengusahanya maupun penggunanya maupun rakyat kecil. Terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita adalah menerima masukan dari operator terkait dengan pengayaan naskah akademik yang akan kita dorong di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang disampaikan Pak Edi tadi itu adalah salah satu persoalan. Ya, makanya nanti kalau ini sudah dibuat Pak, ya begini-begini nggak ada lagi. Kita dorong undang-undang ini, inilah maksudnya, supaya diperjelas semua tugas dan tanggung jawab seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Saya rasa itu mungkin teman-teman fokus kita adalah ke soal masukan terkait dengan revisi Undang-Undang 22 ya. Saya persilahkan selanjutnya Bu Reni. Bersiap-siap Pak Hamka. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati dan juga para undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama terima kasih tadi sudah memberikan paparannya dari Gojek, Grab, dan Maxim tadi ya. Saya juga salah satu pengguna Gojek dan juga Grab gitu. Tadi disampaikan bahwa
basis bisnis ini adalah kemitraan. Jadi kalau bicara kemitraan, itu artinya adalah meningkatkan kesejahteraan. Tadi disampaikan sudah menaikkan UMKM, kemudian juga memberi kesempatan lapangan pekerjaan, mereka dari korban PHK dan sebagainya, kemudian juga kontributif terhadap PDB 2%, tadi disampaikan juga. Pada konteks ini kita bisa memahami bahwa memang mencari pekerjaan itu tidak mudah, dan alternatif pilihan pekerjaan saat ini diantaranya adalah ojek online. Nah, ketika basisnya adalah basis kemitraan, maka di sana jangan sampai ada yang namanya eksploitasi. Gitu. Kalau kemudian tadi disampaikan kontribusi 2%, saya berpikir bahwa yang memberikan kontribusi 2% kepada negara bisa jadi tidak hanya aplikator, tapi para pengemudi online yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, saya ingin menanyakan, mungkin tadi memang sebagaimana Pak Ketua sampaikan, yang disampaikan dari Gojek dan Grab lebih banyak terkait dengan profil ya, profil Gojek seperti apa, profil Grab seperti apa gitu, pada sisi masukan atau mungkin apa yang saat ini dirasakan terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itu belum begitu banyak tersampaikan di sini. Nah, kita sebenarnya sudah punya terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Di sana sudah diatur beberapa hal, termasuk diantaranya terkait dengan formula penentuan biaya. Nah, sebenarnya ini saya ingin mendapatkan tanggapan, sebenarnya formula yang diatur di dalam Permen Hub ini itu sejauh mana menurut aplikator. Karena faktanya kita sering melihat masih ada demo dari ojek online, misalkan ketika aplikator atau platform ini mengenakan potongan di atas yang diatur oleh Permen Hub maksimal 20%, tapi bisa sampai kemudian dipotong, tadi Pak Edi menyampaikan 30%, atau bahkan ada yang sampai dipotong 50%. Gitu. Nah, saya ingin menanyakan apakah dari aplikator, kalau kemudian saya melihat sebagian besar pengemudi online ini menjadikan ini sebagai sumber ekonomi keluarga tunggal. Artinya memang pekerjaannya ya pengemudi online gitu. Dengan formula pembiayaan yang diatur di dalam Permen Hub, apakah itu sudah menjamin kelayakan hidup para pengemudi setelah kemudian aplikator memotong maksimal 20% kalau itu sesuai dengan Permen Hub? Apalagi kalau kemudian dipotongnya lebih dari itu. Jadi terkait dengan formula ini sebenarnya saya ingin memastikan menurut Gojek dan Grab, ya, apakah dengan menjadi pengemudi online itu kemudian sudah menjamin kehidupan layak bagi pengemudi, dengan tentu memperhatikan pada sisi masa kerjanya. Masa kerja dalam artian dalam satu hari dia harus mengemudi berapa lama, dia harus istirahat berapa waktu, seperti itu. Sehingga kemudian kalau ini kemudian berkembang, transportasi online ini semuanya mendapatkan kemanfaatan, karena tadi basisnya adalah bicara tentang kemitraan. Negara mendapatkan kontribusi, kemudian dari aplikator juga, kemudian dari pengemudi juga, kemudian sejahtera, kemudian konsumen terlayani untuk aktivitas sehari-harinya. Saya kira itu yang ingin saya dalami terkait dengan tanggapan Permen Hub, termasuk juga yang di pasal-pasal yang lain sekiranya ada yang dirasa kemudian itu perlu mendapatkan evaluasi, saya kira bisa disampaikan. Kalau mungkin tidak dalam di sini, mungkin bisa disusulkan. Kalau bisa di sini, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.